Kalian kepikiran nggak kenapa Korea Utara dan Korea Selatan itu terbagi dua? Kali ini kita akan bahas di kayak gitu, bro. Dulu ya kita tahu sih kalau dulunya Korea itu satu kerajaan. Yang paling terkenal itu dinasti Joseon. Kok malah Joseon? Dinasti ini hidup sampai berkuasa sampai 500 tahun. Agak tua ya. Nah, dinasti Joseon tuh cukup tertutup dari dunia luar. Tapi waktu akhir abad ke-19, monarki milik Korea itu mulai goyah, mulai guncang lah kalau menurut saya. Jepang habis itu Jepang makin gencar kasihkan mengaruhnya ke Korea, Nanjung Korea. Nah, Korea itu statusnya itu sebagai pembayar upeti Cina. Itu makanya Cina panas waktu Jepang pengen nyaplok Korea. Peranglah mereka. Dan yang menang itu Jepang, bukan Cina. Dan mau gak mau Cina harus keluar dari Korea deh. Nah, di tahun segini Jepang menguasai Korea. Dan waktu Perang Dunia Kedua kan Jepang kan kalah. Nah, orang bilang waktu Jepang menjajah Korea itu brutal banget. Yang laki-laki disuruh kerja paksa, dan cewek disuruh untuk menjadi PSA. Nah, kekalahan ini Jepang waktu Dunia Perang Kedua bikinkan orang Korea makin semangat untuk melawan penjajah. Sayangnya mereka gak sadar ada negara lain yang mau incar mereka kalau dia pengen keluar dari penjajahan Jepang. Dan kayaknya akan jadi Amerika deh. Nah, waktu Jepang menangi perang kepada Cina, sebenarnya Jepang itu gak emang 100% menjajah Korea. Nah, Raja Korea waktu itu minta pertolongan kepada Rusia. Nah, karena itu paham komunis itu mulai masuk ke Korea. Dan salah satunya adalah Kim Jong-ju. Oke, balik waktu Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Nah, waktu Jepang nyerah, waktu itu Uni Soviet mulai gerak ke Korea, mulai masuk ke Korea. Apalagi kan waktu itu kan Amerika gak punya pangkalan militer di Korea. Itu makanya Amerika khawatir karena Uni Soviet sudah hancurkan pertahanan Jepang yang di Korea. Karena itu juga Amerika mintakan Uni Soviet untuk membagikan wilayahnya jadi dua untuk sementara. Oh ya, juga karena Uni Soviet itu terletaknya di utara, itu gak menherankan kenapa dia dapatkan bagian yang utara, Korea Utara, karena ya emang di utara dia. Nah, kalau Amerika lewat jalur laut, karena ya emang benua Amerika itu terpisah dari benua Asia, itu makanya dia kumpulnya di selatan. Nah, karena udah kebagi jadi dua, yang selatan itu milik Amerika dan utara milik Uni Soviet, yang bentuknya macam di sini. Uni Soviet setuju.
Tapi ingat, untuk sementara. Tapi karena emang dikuasai oleh dua negara berbeda, satu yang dikuasai oleh negara kapitalis, satu dikuasai negara komunis, ya pasti pola pikirnya berbeda dong. Nah, waktu bulan segini PBB adakan pemilu untuk kayaknya kasihkan demokrasi di seluruh Korea. Tapi Uni Soviet tolak, ya diblokir. Karena itu juga pemilu atau demokrasi untuk seluruh Korea itu terganggu karena ya Uni Soviet yang menolak. Karena Uni Soviet takut karena nanti pengaruhnya akan melemah di Korea Utara. Ya, takutnya itu. Itu makanya pemilunya cuma adakan di Korea Selatan, di Korea Utara enggak. Nanti Uni Soviet takut nanti kekuasaannya akan melemah. Pemimpin pertama Korea Selatan itu adalah Shin Namri, dan pemimpin pertama Korea Utara adalah Kim Jong-un. Kim Jong-un itu waktu didapat takhta namanya langsung ganti ke Kim Jong-il, yang artinya Kim yang akan menjadi matahari. Masa sih? Dan dia juga yang bikinkan Partai Buruh Korea. Dan juga untuk orang-orang gerilya yang dulu-dulu yang paling penting dia isikan bangku-bangku yang paling penting dia isikan dengan orang-orangnya itu, yang itu. Korea Utara dan Korea Selatan itu emang sering bertempuran, apalagi yang paling banyak itu di perbatasan. Kayak gitu deh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.